Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Bersama dengan saya, Pastor Dr. Hanas THD dalam program Rem Ministry. Kembali kita akan Bible Study secara khusus pada kesempatan ini terkait dengan pengajaran doa Bapa Kami. Saya merasa sebagai pelayan Tuhan atau lecturer, pastor, menyatakan betapa penting kita kembali untuk memperhatikan doa Bapa Kami. Itu sebabnya tema atau renungan pengajaran Bible Study saat ini adalah doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami adalah tindakan iman dari umat Kristen untuk bersekutu, berhubungan atau mendekatkan diri kepada Tuhan yang penuh kasih dan sempurna dengan menggunakan hati atau kata-kata guna mengungkapkan pujian, pengakuan, ucapan syukur, serta permohonan kepada Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu sesuai kehendaknya. Kajian Alkitab yang kita akan ambil atau gunakan terkait dengan doa Bapa Kami dari Matius 6 ayat 9 sampai 13. Firman Tuhan menyatakan, "Karena itu berdoalah demikian, Bapa Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat." Menarik sekali. Saya ingin menjelaskan analisis kontekstual terkait dengan doa Bapa Kami Matius 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita mulai dengan konteks seksi Matius 6 ayat 1 sampai dengan 18. Nah, konteks seksi dari Matius 6 ayat 9 sampai 13 ini adalah Matius 6 ayat 1 sampai dengan 18. Bisa dijelaskan sebagai berikut. Matius 6 ayat 1 sampai dengan ayat 18 ini menjelaskan tentang melakukan kebaikan dengan motivasi yang benar, yang mencakup memberi kepada orang miskin dengan motivasi yang benar, pasal 6 ayat 1 sampai dengan 4. Evaluasi doa dengan motivasi yang benar, pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Doa Bapa Kami sebagai contoh doa dengan motivasi yang benar, pasal 6 ayat 9 sampai 13. Mengampuni dilakukan dengan motivasi yang benar, pasal 6 ayat 14 sampai dengan 15. Berpuasa dengan motivasi yang benar, pasal 6 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Nah, kalau kita memperhatikan konteks seksi dari Matius 6 ayat 1 sampai dengan 18, maka posisi dari Matius 6 ayat 9 sampai 13 itu benar terkait dengan doa Bapa Kami. Nah, selanjutnya kita perhatikan konteks kitab Matius. Kitab Matius ini ditulis di Yudea sekitar tahun 60-an. Matius hidup di Syria Selatan dan menulis Injil Matius untuk orang Kristen di Yudea atau di sana. Nah, latar belakang ditulisnya Injil Matius ini dikarenakan adanya orang-orang percaya Yahudi yang mengharapkan kedatangan Mesias, yang kemudian digenapi dalam pribadi Yesus Kristus sebagai keturunan Abraham dan juga disebut sebagai anak Daud. Tujuan dari ditulisnya Injil Matius ini adalah untuk menyatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias, anak Allah, juru selamat
yang dinanti-nantikan. Yesus bukan hanya menjadi juru selamat, namun juga menjadi raja yang akan memerintah di dunia setelah kedatangannya kedua kali atau second coming. Nah, suatu pembuktian yang akan terjadi bahwa Yesus Kristus tetap berhasil mendirikan kerajaannya di bumi. Jadi, waktu terjadinya second coming, Yesus datang bersama dengan orang-orang percaya di bumi, menjejakkan kakinya di bumi bersama dengan saleh-salehnya, itu akan memulai satu pemerintahan yang teokratis, yang diperintah langsung oleh Kristus Yesus, di mana orang-orang percaya bersama-sama dengannya. Yesus menjadi maharaja dan orang-orang kepercayaannya akan menjadi raja-raja bersama dengan Kristus, memerintah dalam milenium kerajaan 1000 tahun damai. Tema Injil Matius adalah Yesus Raja Mesianis. Nah, selanjutnya kita perhatikan konteks kanon kitab Matius. Injil Matius ini dipakai dari awal oleh gereja, dan pada abad keempat Athanasius menyusun daftar kitab Perjanjian Baru yang berjumlah 27 kitab. Dan Injil Matius diakui dan disahkan sebagai bagian dari kanon. Pengkanonan terjadi pada tahun 1740 di Roma yang disebut Fragment Mutatori, yang diterbitkan oleh L.E. Mutatori, di mana surat penggembalaan Paulus dimasukkan juga termasuk Injil Matius. Nah, bapak-bapak gereja mula-mula menempatkan Injil Matius sebagai pembuka kanon Perjanjian Baru, menekankan penggenapan atas nubuatan Perjanjian Lama oleh kehadiran Yesus. Injil Matius yang dikanon, termasuk di dalamnya Matius 6 ayat 9 sampai 13 itu menjadi penyebab kelayakan untuk dijadikan sebagai kajian Alkitab. Itu sebabnya saya memberanikan diri untuk mengulasnya. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang konteks setempat dari masa penulisan Injil Matius. Matius saat menulis Injilnya berhadapan dengan komunitas religius seperti ahli-ahli Taurat, sehingga muncullah peraturan yang bersifat legalistik atau lahiriah. Hal ini ditentang oleh Yesus. Pada waktu itu situasi politik saat Matius menulis Injil Matius, bangsa Israel dijajah oleh bangsa Romawi. Nah, secara spiritual bangsa Israel sedang mengalami masa kegelapan atau yang disebut dengan silent period, di mana para nabi tidak berbicara sehingga tidak terdengar lagi firman Allah. Nah, bangsa Israel yang sedang dalam kondisi terjajah berupaya untuk merdeka dari penguasaan Romawi. Di sisi yang lain juga mengalami kesulitan karena Tuhan tidak lagi berbicara kepada nabi-nabinya. Nah, hal ini menjadi kendala utama untuk mengalami kemerdekaan seperti yang diharapkan. Kehadiran Yesus di bumi bukan hanya menggenapi nubuatan Perjanjian Lama, namun juga menunjukkan bahwa dirinya adalah juru selamat atau Mesias seperti yang dibuatkan di dalam Perjanjian Lama. Umat Allah yang diberkati Tuhan, saya akan menjelaskan eksposisi dari doa Bapa kami menurut Matius 6 ayat 9 sampai 13. Yang pertama, berdoa ditujukan kepada Allah Bapa, ayat 9. Firman Tuhan menyatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Yesus Kristus melalui doa Bapa kami mengajarkan kepada murid-murid agar berdoa kepada Allah, bukan kepada yang lain. Nah, hal ini mengingatkan bahwa tidak seorang pun dapat memanggil Allah sebagai Bapa jika orang tersebut tidak menjadi anak-anaknya. Nah, syarat untuk menjadi anak-anaknya adalah harus menerima Yesus Kristus, sebagaimana dijelaskan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Menerima Yesus Kristus selanjutnya dijelaskan oleh Paulus
secara rinci dalam Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Umat Allah yang diberkati Tuhan, menarik sekali. Jadi menjadi anak-anaknya dapat terjadi ketika seseorang mengakui dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati membuktikan bahwa Yesus hidup selama-lamanya dan juga menjadi jaminan garansi bagi orang percaya untuk memperoleh hidup yang kekal. Sebagaimana Kristus bangkit dari antara orang mati dan hidup untuk selama-lamanya, maka orang yang percaya kepada Kristus juga yang mati akan bangkit dan hidup selama-lamanya. Artinya, semua orang percaya tanpa terkecuali akan memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Kristus yang adalah kekal adanya. Berdoa kepada Allah juga meneguhkan bahwa setiap orang percaya harus meyakini bahwa Dia adalah Bapa yang baik, yang sangat mengasihi anak-anaknya, sebab Dia sangat mengerti untuk memberikan yang terbaik kepada setiap umatnya. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Eksposisi doa Bapa kami menurut Matius 6 ayat 9 sampai dengan 13 dimulai dengan berdoa ditujukan kepada Allah Bapa, di mana setiap orang hanya bisa menjadi anak-anak dan memanggil Tuhan adalah Bapa apabila menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yang kedua, berdoa dilakukan penuh dengan hormat kepada Allah. Ayat 9 berkata demikian dari Matius pasal yang ke-6. Dikuduskanlah namamu. Kedua, berdoa dilakukan penuh hormat kepada Allah. Ayat 9. Firman Tuhan menyatakan, dikuduskanlah namamu. Doa Bapa kami mengajarkan agar setiap doa yang dinaikkan oleh anak-anaknya harus dilakukan penuh hormat. Anak-anaknya harus berdoa kepada Allah, namun juga harus ditunjukkan dengan hidup yang berkenan. Hal ini menjadi sangat penting karena kehendak Allah bagi setiap umatnya atau anak-anaknya adalah hidup berkenan kepadanya. Setiap anak-anaknya yang berdoa harus menguduskan Kristus di dalam hidup sebagai tanda penghormatan kepada Allah. Kehidupan yang suci itu menjadi ciri khas bagi setiap orang percaya yang telah menerima Yesus Kristus secara pribadi, yang ditunjukkan kepada semua orang sebagai kesaksian adanya perubahan hidup yang positif di dalam Kristus. Hal yang ketiga terkait dengan pengajaran doa Bapa kami adalah berdoa agar kehadiran kerajaan Allah dinyatakan. Ayat 9 menyatakan, datanglah kerajaan. Doa Bapa kami mengajarkan kepada anak-anaknya untuk berdoa agar kerajaan Allah datang di bumi. Artinya memohon agar kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupan umatnya. Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang mampu mengalahkan kuasa kegelapan, menyembuhkan sakit penyakit dan berbagai mujizat lainnya bisa Dia lakukan. Umatnya juga perlu berdoa agar kuasa Allah dinyatakan dalam hidup, agar kuasa Allah dinyatakan untuk memenangkan jiwa, agar semakin banyak orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan atau Juru Selamat. Berdoa datanglah kerajaanmu juga memberikan indikasi adanya kerinduan untuk melihat pemerintahan Kristus terjadi di bumi. Hal ini dipahami sebagai kerajaan milenium atau kerajaan 1000 tahun damai. Namun sebelum peristiwa tersebut terjadi, orang-orang salehnya akan diangkat atau yang disebut dengan rapture. Hal ini menjadi motivasi bagi anak-anaknya untuk semakin giat melayani Tuhan karena ada upah yang akan diberikan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun.
Pengajaran tentang doa Bapa Kami pada bagian yang keempat, eksposisinya menjelaskan tentang berdoa agar kehendak Allah terjadi di bumi. Ayat 10 menyatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, umat Allah yang diberkati Tuhan, teks tersebut menjelaskan bahwa doa Bapa Kami memberikan pengertian agar setiap orang yang berdoa menyadari untuk menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Allah dan bukan mengikuti kehendak sendiri yang berlawanan dengan keinginan Allah. Kehendak Allah harus menjadi orientasi tujuan hidup bagi setiap anak-anaknya. Nah, hal ini bisa terjadi dikarenakan setiap orang percaya berusaha terus-menerus hidup dipimpin oleh Roh Allah dan tidak mengikuti keinginan daging atau hawa nafsu. Adalah kehendak Allah semestinya menjadi dominan. Ada sesuatu yang terlihat dalam kehidupan pribadi, keluarga, bahkan kehidupan berjemaat, bahwa kehendak Allah itu terjadi di dalam kehidupan orang tersebut. Nah, melakukan kehendak Allah merupakan hal yang paling penting, karena hidup yang berkenan atau menyenangkan hati Allah harus terlihat dari setiap kehidupan anak-anaknya. Setiap anak-anaknya dapat mengetahui kehendaknya jelas sekali melalui firman-Nya. Itu sebabnya setiap anak-anaknya harus membaca, merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian kuasa Roh Kudus akan bekerja untuk memberi pengertian dan memampukan untuk melakukan kehendak Allah. Pengajaran doa Bapa Kami yang kelima adalah berdoa agar kebutuhan hidup sehari-hari terpenuhi. Jelas sekali pada ayat yang ke-11. Firman Tuhan menyatakan demikian, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, doa Bapa Kami mengajarkan agar mengharapkan atau mengandalkan Tuhan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Manusia sangat terbatas kemampuannya untuk melakukan atau memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Itu sebabnya perlu pertolongan, anugerah atau mujizat Allah, supaya kebutuhan primer seperti makan yang tidak boleh diabaikan dan harus menjadi perhatian utama ini diberkati Tuhan. Makanan yang sehat itu akan menjadikan tubuh kita sehat. Namun tubuh yang kurang sehat akan mempengaruhi juga seluruh aktivitas kita. Terpenuhnya kebutuhan fisik manusia menjadikan orang tersebut sejahtera dan akan bisa memenuhi kebutuhan rohani. Jadi pemenuhan kebutuhan rohani ada hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan fisik. Ketika kebutuhan rohani dan jasmani terpenuhi, maka kehidupan yang produktif untuk pelayanan, keluarga, dan lain-lain akan terwujud. Menarik sekali. Bagian ke-6 dari pengajaran doa Bapa Kami adalah berdoa agar ada kerelaan untuk mengampuni. Ayat 12 menyatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Doa Bapa Kami mengajarkan setiap umatnya selalu memohon pengampunan kepadanya, karena setiap manusia tidak luput dari kesalahan atau dosa. Permohonan untuk diampuni menunjukkan adanya kerendahan hati untuk mengakui kesalahan atau dosa yang dilakukan dan berharap terjadi pemulihan hubungan dengan Allah. Namun hal ini tidak bermaksud untuk membenarkan agar umatnya giat melakukan dosa. Kesempatan untuk mendapatkan pengampunan atau pemulihan dari Allah tidak dimanfaatkan untuk cenderung berbuat dosa. Allah tidak menginginkan umatnya selalu jatuh pada dosa yang sama. Allah selalu bersedia untuk memberikan pengampunan dosa, tapi juga menuntut pertobatan yang sungguh-sungguh. Pengampunan diberikan kepada kita sebagai anak-anaknya karena kita memiliki komitmen untuk hidup berkenan kepadanya.
umatnya wajib mengampuni orang lain. Karena mengampuni itu menunjukkan adanya kesadaran bahwa orang itu telah menerima pengampunan Allah yang luar biasa. Pengampunan diberikan kepada orang lain akan menjadi pendorong kuat bagi orang tersebut untuk tidak melakukan kesalahan atau dosa lagi, dan memberikan pengampunan juga bagi orang yang lain. Umat Allah yang diberkati Tuhan, menarik sekali. Eksposisi ataupun bagian yang ketujuh dari pengajaran doa Bapa Kami adalah berdoa agar menang atas pencobaan iblis. Kalau kita perhatikan ayat 13, hal itu sangat terlihat terkait dengan menang atas pencobaan iblis. Firman Tuhan berkata, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Doa Bapa Kami mengajarkan agar memohon kepada Allah untuk tidak terbawa dalam pencobaan. Sebab pencobaan sifatnya jahat. Pencobaan bukan ujian yang akan mendewasakan iman. Itu maksudnya. Pencobaan harus dihindari sebab dikerjakan oleh iblis untuk membuat anak-anaknya jatuh di dalam dosa. Menolak atau melawan pencobaan yang menyeret manusia berbuat dosa itu dapat dikalahkan dengan cara memohon pertolongan Tuhan. Mendekat atau tunduk kepada Allah merupakan kunci atau kekuatan yang akan menjadikan setiap anak-anaknya mampu mengalahkan godaan dari iblis atau setan. Firman Tuhan memberikan jaminan. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Cara terbaik untuk menang atas pencobaan adalah mengandalkan Tuhan atau tunduk kepada Allah, sebab hanya Allah yang sanggup membuat setiap umatnya menang atas apapun, atas pencobaan seperti apapun. Umat Allah yang diberkati Tuhan, bagian ke-8 dari pengajaran doa Bapa Kami adalah berdoa agar terlepas dari segala yang jahat. Ayat 13 menyatakan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Doa Bapa Kami yang diajarkan oleh Yesus juga mencakup memohon agar terlepas dari segala yang jahat. Yesus mengajarkan agar bermohon kepada Allah untuk dilindungi, dinaungi dari serangan kuasa kegelapan, roh-roh jahat atau sejenisnya. Kuasa iblis selalu berupaya mengusik kehidupan orang percaya. Hal ini merupakan tipu daya untuk mengganggu umatnya. Rencana jahat dari iblis bagi orang-orang percaya adalah membuat setiap anak-anak Allah itu menjauh darinya, merusak persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Itu sebabnya anak-anaknya harus memohon untuk dilepaskan atau terbebas dari segala siasat buruk tersebut. Anak-anak Allah harus semakin mengasihi Allah agar tidak ada peluang bagi iblis untuk menjamah kehidupan kita. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali. Doa Bapa Kami menurut Matius 6 ayat 9-13 adalah penerapan atau tindakan iman dari umat Kristen untuk bersekutu, berhubungan atau mendekatkan diri kepada Tuhan yang penuh kasih dan sempurna dengan menggunakan hati atau kata-kata guna mengungkapkan pujian, pengakuan, ucapan syukur serta permohonan kepada Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya. Kalau kita perhatikan ciri-ciri daripada doa Bapa Kami ini, yang pertama ditujukan kepada Allah Bapa. Yang kedua dilakukan penuh dengan hormat kepada Allah. Yang ketiga berdoa agar kehadiran Allah dinyatakan. Yang keempat berdoa agar kehendak Allah terjadi di bumi. Yang kelima berdoa agar kebutuhan hidup sehari-hari terpenuhi. Yang keenam berdoa agar ada kerelaan untuk mengampuni.
Yang ketujuh, berdoa agar menang atas pencobaan iblis. Yang kedelapan, yang terakhir, berdoa agar terlepas dari segala yang jahat. Saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan akan membuat kita memahami pengajaran doa Bapa kami ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Amin.